Hai, Hai, Kak Damar. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan pada anak yang telah bertani, mungkin berani kali ya, berani. berani berbohong berkali-kali. Silahkan, Mbak Damar. Oke, ini aku tanya teman-teman dulu deh. Kalau anak kita bohong berkali-kali, biasanya perasaan kita apa, reaksi kita apa, gitu ya. Kita terdorong banget untuk apa? Biasanya kalau di dalam kelas positif disiplin nih, ada pertanyaan kayak gini gitu ya, biasanya aku tanyain balik gitu. Dan kebanyakan adalah pasti marah lah gitu ya. Pasti marah, pengennya menghukum dan lain-lain gitu. Nah, terus biasanya aku arahin gitu ya. Coba inget-inget zaman dulu waktu kita ketahuan bohong sama guru kita atau sama orang tua kita gitu ya, dan kita dimarahin, dihukum, atau mungkin haknya diambil, nggak boleh main gitu ya, nggak boleh nonton, nggak boleh main sepeda, atau misalnya dipermalukan nih, dibanding-bandingin, atau misalnya diomelin di depan teman kayak gitu. Apa keputusan kita waktu kecil gitu? Nah, biasanya muncul nih cerita-cerita gitu ya, zaman kecil kayak gimana. Aku kebetulan ada cerita, aku dulu pernah gitu ya, dapat nilai jelek di ini, omelin panjang lebar gitu ya. Kamu sih nggak gini 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 gini. Terus tahu nggak apa keputusanku? Keputusanku adalah next time aku dapat nilai jelek, itu kertas ulangannya aku buang ke kali. Aku buang ke sungai. Aduh, sekarang nggak boleh ya. Dari dulu harusnya nggak boleh nih buang sampah ke sungai. Jadi ya gitu, entah aku umpetin, aku robek-robek, pokoknya aku nggak laporan aja kalau dapet itu. Jadi pas dimarahin, pas diguruin, pas dihukum, pas diambil haknya, itu justru nggak efektif untuk membantu anak ini ya, apa namanya, membantu anak mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mm-mm. Kita sebagai orang tua ngasih hukuman, dimarahi dan lain-lain, tujuannya apa? Biar dia jera nggak bohong ya. Mm-mm. Tapi ternyata yang diputuskan anak adalah gimana caranya bohongku lebih pinter, biar nggak sampai ketahuan lagi. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai respon yang tidak efektif. Jadi kalau di positif disiplin itu kita nyebutnya bukan respon yang salah, respon yang benar gitu ya, tapi respon yang efektif atau nggak efektif. Mm-mm. Nah, kalau yang hukuman dan dimarahin dan lain-lain tadi gitu ya, itu ternyata nggak efektif jangka panjang. Dia nggak efektif untuk menghilangkan si perilaku berbohongnya tadi. Jadi yang Mm-mm. efektif apa? Nah, positif disiplin ini menawarkan pilihan yang lebih efektif gitu ya. Nah, yang pilihan yang lebih efektif ini adalah gini. Anak berbohong itu kita cari dulu. Dasarnya tuh apa sih? Oh, Apa sih dasarnya bohong gitu ya, ya? apa yang mendorong dia untuk bohong? Benar. Biasanya bohong itu muncul gitu ya pada anak-anak karena ada rasa takut, defense ya, defense mechanism untuk menyelamatkan diri gitu. Mm-mm. Karena dia tahu kalau aku jujur nanti aku dimarahin, aku nggak dapat main sepeda, aku nggak boleh main sama temanku dan lain-lain gitu. Nah, jadi coba jangan sampai kita kasih alasan anak untuk merasa dia harus menyelamatkan diri Mm-mm. gitu. Pas kita tahu dia bohong gitu ya, udah coba singkirkan segala opsi yang membuat anak ini merasa terancam gitu. Tapi buatlah situasi yang membuat anak ini merasa aman sehingga dia nggak ada alasan untuk menyelamatkan dirinya gitu. Jadi yang disarankan biasanya adalah kita pakai teknik mendengar gitu. Jadi jangan langsung diracas dulu gitu ya. Kita dengar dulu dari sudut pandang anak. Kita dengarkan tanpa memberikan judgement, tanpa memberikan nasihat gitu ya. Kita dengar aja dulu gitu. Nah, untuk anak yang udah sering berbohong berkali-kali itu memang cukup lama ya kita membangun trust lagi, rasa percaya. Nah, rasa percaya dua arah yang tadi Audrey bilang antara orang tua ke anak dan anak ke orang tua gitu. Kita bangunnya itu perlahan gitu ya, mungkin di awal gitu ya, itu nggak akan langsung selesai permasalahannya. Dia akan terdorong untuk bohong lagi. Kalau bohong lagi, coba cari tahu. Oh, anak ini belum percaya ke aku, ya sebagai orang tuanya, bahwa kalau dia terbuka sama aku, posisinya tetap aman.
Jadi apa ya yang bisa aku lakukan biar dia percaya sama aku gitu, mau terbuka sama aku. Nah, misalnya dengan oke, Ibu memahami gitu ya alasan kamu untuk berbohong gitu. Yuk coba kita cari cara, ada loh opsi-opsi lain selain berbohong gitu. Terus jangan lupa apresiasi. Kalau anak udah cerita sama kita, udah jujur gitu ya, kita nggak marahin, kita nggak buru-buru ngasih nasihat, tapi kita apresiasi dulu. Makasih ya, ini berarti banget loh buat ibu, meskipun kamu takut-takut untuk cerita, tapi kamu cerita, berarti kamu percaya sama ibu, dan ini berarti banget buat ibu. Gitu ya. Nah, dari situ... Nggak biasa gitu yang kayak, ibu panas? Gitu? Aku gitu kan ya. It can be very different dan kalau dari ceritanya Damar gitu ya, ngebayangin Mbak Damar gitu yang kayaknya udah sabar, yang udah halus banget gitu. Kayaknya mungkin deh Mbak Damar gitu. Tapi kalau saya Mbak Damar, ya ampun, dengerin dia ngebohong aja, ini tanduk tuh udah mau keluar Mbak Damar. Mana aja gitu. Biasanya yang aku selalu suka bilang sama klien-klienku adalah karena biasanya kita tidak mendapatkan perilaku yang sama ketika waktu masih kecil, awalnya untuk bisa melakukan itu pasti nggak mudah. Jadi buat teman-teman yang udah ikut positif disiplin, yang udah ikutin konten aku dan konten Damar, bagi teman-teman yang bilang, Mbak gila itu ditulis gampang, jadinya susah. Paham Bun, paham sekali gitu ya. Maksudnya apalagi kita nggak pernah punya dapat pengalaman experience itu dan kita mau mempraktekkan itu sama anak-anak. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman ngerasa, hah? Anak bohong? Terus aku yang, makasih ya Kak, kamu udah mau bilang begitu sama ibu. Kalau ada ganjelan kayak manggis di sini untuk bilang makasih, percayalah teman-teman, kamu tidak sendirian. Bukan begitu ya? Betul. Gitu. Jadi apa yang Damar bilang ini bukan berarti begitu teman-teman dengerin terus langsung bisa ngejalanin, itu kayaknya rahmat banget loh. Kalau emang bisa begitu, puji Tuhan, alhamdulillah banget. Tapi majority of the people yang mendengarkan ini dan mau mempraktekkan ini, dan kalau kalian ngerasa sulit, percayalah kami juga, kamu nggak sendirian. Nggak apa-apa, dicoba lagi. Kalaupun hari ini belum bisa, coba lagi besok. Ini proses belajar juga. Dan kita mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah dengar ini sebelumnya, aku sama Damar percaya sama kamu, para ibu, para parents, because you can. Stay consistent, belajar terus. Kalau orang ada yang bilang sama kalian nggak percaya, aduh, lu memang kerjanya marah-marah mulu, nggak bisa lah. Percuma lah lu lihat-lihat kontennya si Audrey, percuma emang modelnya lu tuh ya, modelnya ngocos mulu, nggak bisa. Kalau memang nggak ada orang lain yang percaya sama para ibu dan para parents yang ini, kita mau jadi orang-orang yang belajar untuk bilang ke kalian, kita percaya. Coba yuk, kita sama-sama coba yuk. That's why harapannya aku sama Damar ketika kita bikin community nih di social media adalah orang tua yang bisa saling ngedukung ya. Yang kalau udah kadang-kadang curhat sama Damar, aduh gila udah capek banget, iya nih, nggak apa-apa Dri gitu. Dan begitu juga ketika Damar, aduh lagi capek banget, ini anak lagi begini, it's okay. Dan kamu nggak sendirian gitu kalau untuk ngalamin kesulitan dari apa yang Damar ceritain, stepnya, caranya. It's not an easy journey, but it's workable. Yes. Aku setuju banget, bagi teman-teman yang nggak pernah mendapatkan respon itu selama tumbuh dewasa, itu susah banget gitu. Apalagi ya, ini terjadi nih buat teman-teman yang udah belajar positif disiplin gitu ya. Kadang udah tahu nih yang bener apa gitu ya, tapi tetap aja ada rage gitu ya, ada dorongan marah gitu. Dan biasanya kadang amarah itu bukan datang dari kita, si Damar dewasa. Kadang datangnya dari si Damar kecil yang, kok dia bohong nggak dimarahin sih? Dulu aku bohong tuh sampai nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh dia enggak sih gitu ya? Kayak gitu, range-nya tuh kayak kadang kalau kita mau berhenti jeda sebentar gitu ya, ini bukan aku yang marah kayak gitu, tapi ada anak lain yang iri gitu benernya gitu ya. Nah, jadi coba dipuk-puk dulu tuh si anak itu gitu, kayak diakui dulu perasaannya gitu ya. Dan ini aku nggak tahu kalau di teman-teman lain gitu ya, tapi di aku cukup membantu.
kalau aku udah meng-acknowledge perasaan, oke, Damar dulu nggak diginiin dan rasanya nggak enak gitu ya, udah diakui perasaannya, habis itu aku tanya, kamu tuh dulu pengennya diapain sih sebenarnya? Kalau lagi kayak gitu di situasi bohong gitu ya, kamu tuh sebenarnya pengennya dapat respon kayak apa? Nah, respon itu yang aku coba, teman-teman, gitu ya. Misalnya dulu dapat nilai jelek gitu ya, aku pengennya nggak dimarahin, aku pengennya ibuku nanya, yang susah bagian mana, gitu. Yang susah bagian mana? Atau misalnya apa namanya, belajarnya emang nggak enak sama guru les yang ini dan lain-lain. Aku pengennya didengerin. Oh oke, aku akan coba cara itu ke anakku. Kayak gitu. Itu bisa cukup membantu juga.